Ucapan rohani. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Dalam Kisah Para Rasul 2, para rasul bersama dengan murid-murid Yesus lainnya berkumpul di sebuah ruangan atas di Yerusalem selama hari raya Pentakosta. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Beberapa dari mereka yang hadir membuat lelucon tentang itu dan dengan mengejek mengatakan bahwa mereka hanya mabuk dan kepenuhan anggur yang memabukkan. Tetapi sebenarnya adalah mereka sedang mengucapkan hal-hal rohani. Apa sebenarnya yang mereka katakan? Bagi para pengejek, murid-murid ini hanya sedang berlogat ganjil, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya dalam Yesaya 28 ayat 11. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Itu adalah cara terbaik Yesaya untuk menjelaskan atau menafsirkan berkat luar biasa dari perjanjian baru ini. Mereka tidak tahu apa-apa tentang ini di perjanjian lama. Dalam penglihatan Yesaya, dia mungkin telah mendengar beberapa jenis kegagapan atau sesuatu yang mirip dengan gangguan bicara. Gangguan yang melibatkan keraguan-raguan dan pengulangan suara tertentu yang tidak disengaja dinyatakan kepadanya dalam Roh. Tetapi Paulus memiliki wawasan yang lebih besar dan memberitahu kita hal itu. Melalui terbata-bata atau gagap, kita menyatakan hikmat Tuhan dalam bahasa rahasia. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 1 Korintus 2 ayat 7. Dengan kata lain, Roh Kudus mengatur ucapan-ucapan yang diberikan kepada kita, yang kita ucapkan dalam bahasa roh. Oleh karena itu bukan sekedar pelafalan atau pengulangan yang tidak disengaja. Ini adalah bahasa rahasia. Bahasa rahasia adalah pelafalan kata atau suatu ritual yang diyakini memiliki efek magis, identik dengan mantra. Inilah yang kita lakukan ketika kita berbicara dalam bahasa roh. Saat berdoa, engkau mungkin hanya mengulangi satu suku kata, begitu seterusnya. Engkau membuat perkataan rohani dari roh. Engkau menyampaikan rencana Tuhan dalam kata-kata dan suara yang diatur oleh Roh Kudus yang akan mengubah banyak hal dan hidupmu selamanya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas berkat berbicara dalam bahasa lain dan perkataan roh. Bahkan sekarang ketika aku berbicara dalam bahasa roh, aku menyampaikan rencanamu dalam kata-kata dan suara yang diatur oleh Roh Kudus. Aku menyampaikan keinginan, rencana dan tujuanmu tentang masalah-masalah penting. Aku membawa kehendak sempurnamu untuk terjadi dalam hidupku dan dalam semua usahaku. Dalam nama Yesus. Amin.